Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, dan kita para umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat di hari kiamat nanti. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta teman-teman yang saya banggakan, di sini kami akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema bekerja keras dan bertanggung jawab. Bekerja keras adalah suatu aktivitas yang sangat bermanfaat. Mengapa demikian? Karena perbuatan yang dilakukan dengan gigih dan penuh kesungguhan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu menjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Dan seperti peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang artinya, untuk mendapatkan suatu hal, kita harus berusaha dan selalu ikhtiar kepada Allah. Bekerja keras ialah salah satu kunci kita untuk menuju kesuksesan dan keberhasilan. Selain daripada itu, kita juga perlu melakukan ibadah atau berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dan dilancarkan serta diberikan keberhasilan oleh Allah. Karena jika berusaha tanpa diiringi dengan doa, maka tidak akan berhasil. Begitupun juga sebaliknya, jika kita berdoa saja tanpa ada usaha atau bekerja keras, juga tidak akan berhasil. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil, bekerja keras dan berdoa atau ikhtiar harus dilakukan secara bersamaan agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Secara general, tidak hanya kata kerja, melainkan juga bekerja keras, yang artinya kita mengorbankan hati, pikiran, tubuh, materi maupun non-materi, lalu niat yang baik, yang kuat juga, dan juga konsentrasi yang penuh. Dan pada dasarnya, seorang manusia tidak luput dari yang namanya bekerja keras. Dan seseorang yang sudah bekerja keras, tentu harus memiliki sebuah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang ketika mereka berani terhadap apa yang mereka katakan atau mereka perbuat. Tanggung jawab juga sangat penting bagi kehidupan kita di dunia ini, baik dalam beribadah maupun dalam berinteraksi sosial. Islam juga mengajarkan kita untuk mengutamakan sikap tanggung jawab. Hal ini terbukti di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin nam qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yatimannakum Sulaimanu wa junudu wa hum la yash'urun. Yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Maksud dari ayat tersebut ialah membahas tentang seekor semut yang berseru kepada teman-temannya untuk berlindung dari bahaya.
Ayat di atas mengajarkan kepada kita tentang sikap tanggung jawab terhadap sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan keselamatan. Semoga kita bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab sehingga kita tidak merugikan orang lain. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tanggung jawab juga harus menjadi karakteristik bagi setiap manusia. Mengapa? Karena sifat ini menjadi tolak ukur seseorang ketika dia mengerjakan tugas dan kewajibannya. Tugas dan kewajiban terhadap apa? Terhadap lingkungan, masyarakat, dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar RA. Ia menuturkan mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua kamu adalah pemimpin, dan seluruh pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas mereka yang dipimpinnya. Imam, presiden, raja adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya itu. Istri adalah pemimpin di rumah tangganya dan bertanggung jawab atas rumah tangganya itu. Pembantu adalah pemimpin bagi harta tuannya dan bertanggung jawab atasnya. Dan kalian semua adalah pemimpin serta bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hubungan antara agama Islam dengan tanggung jawab manusia ialah sebagai sumber pedoman dan rujukan bagi manusia untuk mengetahui hal-hal yang menjadi tanggung jawab bagi dirinya selama hidup di dunia ini. Pedoman yang ada di dalam ajaran agama Islam membuat manusia lebih sadar akan sikap tanggung jawab dan mengetahui cara bertanggung jawab. Sikap tanggung jawab digolongkan dalam golongan perilaku atau melalui sikap terpuji. Contoh dampak positif dari sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk membentuk suatu karakter pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang dipercaya oleh orang lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan pidato ini. Sesungguhnya kesalahan datang dari kami dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.